Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu itu min al-iman billahi wal iman bima akhbara bihi bi kitabihi wa tawatar an rasulih wa ajma alayhi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Kama jama'a baina dhalika fi qawlihi huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa laysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq fa inna hadha ma tujibuhu al-lughah wa huwa khilafu ma ajma alayhi salaful ummah wa khilafu ma fatara Allah alayhi al-khalq. Balil qamaru ayatun min ayatillahi min asghari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fis sama' wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafir aynama kan wa huwa subhanahu fawqa 'arshihi raqibun 'ala khalqihi muhaiminun 'alaihim muttali'un 'alaihim ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi. Ini sudah lewat semua. Oh? Pembahasan apa ini? Di sini ada pembahasan ma'iyah, apa lagi? Istiwa, apa lagi? Ulu. Apa lagi? Alim. Apa lagi? Ya. Pokok permasalahan dari ucapan musannif di sini, kata beliau, kita terjemah dulu sedikit. Dan telah masuk pada apa yang kami sebutkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keimanan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan pada kitabnya dan apa yang datang dari Rasulnya secara mutawatir. Wa ajma alaihi salaful ummah, dan juga apa yang disepakati oleh para salaf, yaitu min annahu, dari iman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aina ma kanu ya'lamu ma hum amilun. Jadi ini bentuk penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Quran, datang dalam Sunnah, dan disepakati oleh para salaf tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya, tinggi di atas makhluknya. Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi ini ada beberapa sifat. Sifat ulu, istiwa 'alal arsy, dan sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah. Ini sudah berlalu, bahwasanya dua sifat ini itu selalu digandengkan. Ketika seorang menulis satu kitab pembahasan tentang sifat ulu, itu selalu dia gandengkan dengan sifat ma'iyah. Karena ini yang datang dalam Al-Quran, uslub Al-Quran.
Ya, sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini dalam ayat. Jadi penetapan sifat ulu dan sifat istiwa ini sudah lewat. Sifat ulu dan istiwa, dua sifat ini memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan. Kita sudah sebutkan kemarin ya. Ada berapa perbedaannya? Mana kertas tadi? Ada 5 perbedaan. Saya punya catatan nama sini. Mana Wildan? Wildan, mana Wildan? Mana? Kebiasa tadi? Sejak kapan? Ubaid. Mana Ubaid? Ada berapa perbedaannya ulu dengan istiwa? Yang lain cari di buku mana ya? Ada berapa? Ada 5. Sebutkan satu. Sifat ulu dzatiyah. Kalau sifat istiwa fi'liyah. Apa perbedaan dzatiyah dengan fi'liyah? Sehingga antum bisa katakan ini fi'liyah, ini dzatiyah. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya dzatiyah dengan fi'liyah? Kalau dzatiyah apa? Kalau fi'liyah apa? Tidak tahu? Antum tidak tahu perbedaan antara sifat dzatiyah dengan fi'liyah? Sama sekali? Ada dicatat? Apa catatannya? Sifat ulu itu sifat dzatiyah. Kalau sifat istiwa sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah dan apa itu sifat fi'liyah? Sehingga antum bisa bedakan. Sifat yang terus menerus bersifat dengan Allah. Kalau fi'liyah sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum. Barakallahu fiik. Bahrun. Mana? Mana Bahrun? Apa perbedaan kedua? Perbedaan kedua antara sifat dzatiyah, sifat ulu dengan istiwa. Ini sudah lewat ini. Ini semua antum pelajaran sudah lewat semua. Kalau kita tinggal baca saja, jadi bentuknya murojaah. Setelah itu baru masuk di pembahasan tentang hari akhir. Kedua. Secara tidak langsung antum ujian ini ya. Mau saya catat lagi namanya 2 kali sini. Ini sudah berapa kali lewat ini? Sudah 2 kali toh? Di Lum'ah sudah 3. Kemudian ketemu kemarin ditambah 2. Ya. Sudah cukup itu, jangan lagi ditambah. Apa tuh bikin? Cari. Mana alif? Alif. Apa perbedaan yang kedua?
Perbedaan yang kedua. Dafa. Salman. Perbedaannya. Perbedaan ulu. Iya. Kalau ulu apa? Kalau istiwa ulu khos. Kalau istiwa ulu khos. Hasan. Terus Kalau ulu dia ulu mutlak. ulu mutlak. Apa maksudnya ulu mutlak? Ulu mutlak terbagi 3, ada zat, al-qadar dan al-qahar. Nah, kalau ulu khos, apa yang diinginkan situ? Hah? Kalau ulu mutlak 3. Ulu zat, qahar dan qadar. Kalau ulu khos, apa yang diinginkan situ? Hah? Yakub. Apa yang diinginkan di situ? Ulu khos. Akhyar. Mana? Apa yang diinginkan? Kenapa disebutkan ulu khos? Fatih. Apa yang diinginkan? SBR. Mana? Susilo Bambang. Sabar Haryang ya. Apa yang diinginkan situ, saudara? Ulu khos. Karena dikatakan ulu yang dimana dia sifat zatiyah itu 3. Ulu khos, ulu zat, ulu qadar dan ulu qahar. Kalau istiwa dikatakan ulu khos. Karena dia ditetapkan dalam nas. Apa maksudnya ulu khos? Ulu khos. Abdul Qayyum. Mana Abdul Qayyum tadi? Saya lihat tadi. Mana? Jawab saja, tidak usah pakai mic. Mau kemana? Apa? Ambil catatan. Catatan apa? Catatan apa? Pembahasan tentang ini. Kenapa bisa antum simpan sana? Kenapa bisa terbagi 2? Saya 1 je. Kenapa antum bisa bagi 2? Apa? Full mi? Masya Allah. Coba ambil bang. Saya mau lihat full dengan apa? Jangan sampai 1 huruf 1 lembar. Abdul Qayyum. Ulu zat. Ahsan. Ulu zat. Ibrahim mana? Ibrahim yang kemarin. Apa lagi perbedaannya? Atau pertanyaannya dulu. Ulu zat, ulu qadar, ulu qahr. Yang mana diperselisihkan antara al-sunnah dengan al-bid'ah?
Yang mana diperselisihkan, yang mana disepakati? Ulu qadar dan ulu qahar ini apa? Yang diperselisihkan, yang disepakati. Berarti yang diperselisihkan siapa? Yang mana? Ulu dzat. Oleh karena itu dia menafikan sifat istiwa. Ahsan. Fikri. Apa lagi? Baru dua. Hah? Apa? Apa perbedaannya? Yang ketiga, dari sisi penetapan. Bagaimana sisi penetapannya? Bagaimana? Kalau istiwa ditetapkan oleh kalau ini apa? Sifat apa? Sifat ulu. Kalau istiwa Al-Quran, hadis, dan ijma'. Walaupun hadisnya ada yang diperselisihkan ya. Tapi kalau antum sebutkan nakal dan ijma' itu lebih bagus. Nakal dan ijma'. Ya. Baik. Ubaid. Ubaid yang mana ini? Mana dia? Tidak datang. Farel. Apa lagi? Mana yang tadi ambil catatan itu? Berat sekali mungkin. Farel, mana Farel? Apa lagi yang keempat? Yang keempat ya? Iya. Yang keempat Farel. Abdul Alim. Mana catatanmu? Apa perbedaannya? Antum yang dijagokan yang sudah ambil catatan lagi. Jangan bikin malu diri sendiri ya. Nah. Coba sini catatanmu, coba sini. Hah? Apa? Bercampur. Kenapa bisa bercampur? Apa jawabannya? Itu kitab apa itu? Hah? Itu catatan atau kitab pelajaran? Itu kayak saya kenal itu. La ilaha illallah. Kenapa bisa antum catat situ? Perasaan saya tidak pernah bahas tentang sifat ulu dan istiwa di situ. Hah? Dari bukunya antum? Tidak lagi buku catatannya? Ah iya. Jadi apa perbedaannya? Antum tidak ingat? Tidak ada? Abdul Muhaimin. Mana? Kalau istiwa mengharuskan sifat ulu. Terus? Kalau ulu tidak mengharuskan adanya sifat istiwa. Hasan. Kelima. Ulin nuha. Iya. Daripada menafikan sifat. Iya, penafian sifat ulu itu lebih besar konsekuensinya karena menafikan 5 dalil dibanding penafian sifat istiwa. Walaupun keduanya tidak boleh dinafikan.
Ya, tidak boleh dinafikan. Walaupun tetap dengan satu dalil, ya, itu tetap harus ditetapkan. Tidak boleh diingkari. Ahsan. Jadi ini pembahasan tentang sifat ulu dan istiwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ulu, tinggi di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas makhluknya. Namun dari ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Ya. Bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi ini bersamaan kita menetapkan sifat ulu dan istiwa di atas, ya, tinggi di atas arsy-Nya, di atas makhluknya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya sifat ma'iyah bersama makhluknya. Cuman dari sifat ma'iyah ini sudah kita jelaskan, ya, sifat ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa taala dibagi ulama menjadi berapa? Menjadi dua. Luqman, ini yang ada namanya sini terkenal nanti. Luqman. Ma'iyah apa? Ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Ahsan. Mufti, apa perbedaannya? Ma'iyah ammah, iya, umum dari sisi mencakup Allah Subhanahu wa taala bersama semua makhluknya, orang kafir ataupun orang muslim, orang fajir ataupun orang taat, mukmin. Kalau khassah, khusus untuk orang mukmin. Ahsan, ini perbedaan pertama. Yang kedua, Reza. Mana dia? Reza. Ada perbedaannya antum tahu? Tidak ada. Perbedaan antara ma'iyah amma dengan ma'iyah khassah. Apa? Anda kedengaran? Ma'iyah amma kenapa tadi? Sama dengan ma'iyah amma. Iya. Ma'iyah amma sifat umum Allah bersama makhluknya. Mau yang kafir, yang muslim masuk kamah. Sedangkan yang khassah sifat khusus Allah untuk yang muslim. Ahsan. Ma'iyah amma sifatnya zatiyah, yang khassah sifatnya filiyah. Ahsan, Masya Allah. Iya, sudah dua saja. Nanti lainnya kasih temannya. Ada buktinya di Al-Quran nih. Hah? Ada buktinya di Al-Quran. Bukti sifat ma'iyah Allah ada pada QS Al-Hadid ayat 4, Mujadalah ayat 8, At-Taubah ayat 40. Ahsan, Masya Allah. Antum lebih mungkin daripada saya. Saya cuma tahu bilang ada Al-Quran, tapi saya tidak sebut di mana. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga. Saya bisa sebutkan. Pengawasan saja. Pendengaran saja. Ma'iyah ammah. Ma'iyah khassah sama dengan ma'iyah ammah, hanya saja ditambahkan dengan pertolongan. Iya, ma'iyah ammah bukan hanya bermakna itu ya. Sebenarnya disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah. Bukan cuman pendengarannya saja. Ditabir di sini ya'lamu ma antum atau ya'lamu ma hum 'amilun. Berarti ada ilmu. Ya kan? Jadi amma dari maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tahu, mendengar, melihat, ya, mengawasi, mengatur, menguasai semuanya. Ini perbedaan ini dari makna ma'iyah amma. Kemudian ma'iyah khassah
Itu makna ma'iyah ammah ma'az ziyadah. Ziyadahnya ini yang terkhusus untuk kaum mukminin. Seperti apa? Pertolongan, penjagaan, pemeliharaan, ya. Oleh karena itu, ma'iyah seperti ini itu tidak datang kecuali bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat ihsan, innallaha ma'al ladzina taqaw, sifat taqwa. Ya. Seperti dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Ya kan? Ini dari makna dari sifat ma'iyah khassah, ma'iyah khassah. Baik. Kata beliau, ini sudah lewat semua, tinggal di murojaah saja. Kama jama'a baina dzalik fi qoulihi. Sekarang ini dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya tinggi di atas arsy-Nya, di atas makhluknya, bersamaan dengan itu Allah mensifati dirinya bersama dengan makhluknya. Cuman kalau dikatakan bagaimana modelnya? Sehingga dikatakan Allah tinggi di atas zat tinggi, zatnya di atas arsy. Bersamaan itu Allah sifati makhluk, Allah sifati bersama dengan makhluknya. Dijawab dengan ayat ini. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Penetapan sifat sifat istiwa. Ya kan? Sifat istiwa. Sudah disebutkan sifat istiwa mengharuskan ada sifat apa? Sifat ulu. Ya kan? Itu fungsinya antum tahu. Perbedaannya. Kata beliau, tak kala Allah mengkhabarkan istiwa di atas arsy-Nya setelah penciptaan langit dan bumi. Ya, ini katakan sifat fi'liyah. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Tahu. Allah mengilmui. Ya. Apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dari atas, dan apa yang naik ke atas. Allah tahu semuanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah tahu, Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini maknanya apa? Ma'iyah ammah. Ya, tidak terkhusus. Mencakup semua makhluknya, mau mukmin, mau kafir, ya, mau muslim dan semuanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang Allah melihat apa yang kalian lakukan. Sudah kita lewat. Ya, sifat basar di sini itu ada dua, mencakup dua. Basar ru'ya dan basar ilm. Allah tahu dan melihat. Allah tahu dan melihat. Taib, kata beliau. Sekarang dijelaskan makna ma'iyah. Pada hakikatnya apa? Ini sudah lewat, cuman musannif dia kuatkan lagi. Kata beliau, "Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum." Lihat. Bukan pada makna ucapan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Allah bersatu dengan campur dengan makhluknya. Tidak ada dimaknai seperti itu. Sebagaimana disangka oleh siapa? Orang sufi. Sudah lewat ya, ada 3 apa? Apa? Kenapa? Ma'iyah ammah. Kata beliau, annahu mukhtalitun bil khalq. Bukan maknanya wa huwa ma'akum, Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluknya. Ya. Apakah makhluknya diangkat ke atas atau Allah yang turun ke bumi? Itu tidak ada. Kata beliau, fa inna hadza la tujibuhu lughah. Dari bahasa Arab tidak ada maknanya seperti itu. Ya. Ini dari sisi apa? Ma'iyah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah lewat kemarin kan? Ma'iyah itu ada 3. Tapi makna secara umum indal itlaq itu maknanya apa? Musahabah. Muqaranah. Ya. Nanti kalau ada siyak-siyak yang menunjukkan bisa bermakna apa? Muqaranah atau musahabah fil makan. Atau lebih daripada itu apa? Mukhalatah. Kalau ada siyak-siyak kalimat seperti pencampuran antara kopi dengan susu, ya, itu tercampur.
Kalau kita di sini bersama bagaimana ini? Iya, satu tempat. Ya, satu tempat. Ketika dinisbahkan ma'iyah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi, ataupun paling besarnya apa? Allah bercampur dengan makhluknya. Kata beliau, dari makna ini itu tidak ditunjukkan oleh bahasa. Wa huwa khilafu, dan juga menyelisihi apa yang disepakati oleh ulama. Ya, dari makna ma'iyah Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, bersama di satu tempat atau bercampur. Jadi makna di sini muqaranah musahabah itu indal itlaq. Allah bersama makhluknya, bersama dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, sesuai dengan ayat. Sesuai dengan ayat. Kata beliau, wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq. Yang ketiga, menyelisih juga apa yang menjadi fitrah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih contoh. Kata beliau, balil qamaru ayatun min ayatillah min asgharil makhluqat. Disebutkan dari makhluk yang paling kecil. Ya. Kata beliau, wa huwa ma'udun fis sama'. Karena kita ketahui bahwasanya bulan ini di mana? Bulan di mana? Di atas. Ya kan? Ini yang kita ketahui, bulan di atas. Ketika ada lafaz, kata beliau, sirtu ma'al qamar, kalau datang lafaz sirtu ma'al qamar, adakah antum bisa pahami bahwasanya qamar itu turun di langit, di bumi? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Karena kita tahu qamar itu di mana? Di atas. Jadi ketika datang lafaz seperti sirtu ma'al qamar, tidak ada satupun yang tahu bahwasanya kita yang naik, ya, berjalan bersama sampingan, atau bulan yang turun. Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Begitu juga ketika wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak ada yang dipahami bahwasanya Allah turun di bumi bersama makhluknya bercampur. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah SWT di mana? Di atas. Di atas. Seperti itu. Kata beliau, wa huwa ma'udun fis sama wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makan. Iya. Antum berjalan bersama bulan, orang yang tidak berjalan juga bersama bulan. Saya duduk bersama bulan di sini. Antum berjalan bersama bulan, saya duduk. Iya. Wa huwa subhanah. Ini penegasan lagi. Fawqa arsyihi. Di atas arsy-Nya, istiwa di atas arsy-Nya, sebagaimana dalam dalil. Al-Qur'an datang dalam hadis juga, ya. Sudah saya sebutkan hadisnya kemarin. Kemudian ijma'. Raqibun ala khalqihi. Ini sifat apa? Dekat. Ya. Allah SWT dekat bersama makhluknya. Qurb. Mengawasi ya. Raqib. Mengawasi. Muhaiminun. Sama juga. Muttali'un. Melihat. Ya. Kemudian ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyatihi. Jadi ini makna dari ma'iyah. Penegasan dari musannif rahimahullah tentang makna ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang di sini jelaskan ma'iyah apa? Ma'iyah ammah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sudah berlalu ya. Kita jelaskan bahwa ma'iyah itu ada dua. Ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khassah. Kemudian musannif menambah tentang dari penetapan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah. Dan semua dari ucapan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Ini dia. Jadi semuanya hak. Semuanya hak, tidak pernah dipahami. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sifat turun. Ya kan? Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir. Bersamaan dengan itu kita tetapkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas arsy-Nya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak pernah mempertentangkan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Karena semuanya sabit dalam Al-Qur'an. Datang ditetapkan secara hakikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ayat yang menegaskan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya dan Allah bersama kita.
Bukan sekedar bersama. Allah sifat dirinya turun, sifat dirinya dekat, bersama dengan itu Allah SWT tinggi di atas arsy-Nya, di atas langit, di atas semua makhluknya. Iya. Ini untuk mengangkat sangkaan-sangkaan, ya. Sangkaan-sangkaan bahwasanya Allah SWT berada di mana-mana. Iya, seperti yang disebutkan dari kelompok Sufia, dikatakan mereka menetapkan sifat zat Allah di atas, bersama dengan itu mereka menetapkan zat Allah di bawah. Iya kan? Zat Allah di bawah. Ini kan dikatakan penetapan sifat ulu ada dan penetapan sifat ma'iyah juga ada. Berarti dikatakan Allah di mana? Allah di mana-mana. Di atas, di bawah, samping, kiri, kanan. Kalau kita tidak, kita tetapkan kedua-duanya, tapi bersamaan dengan itu ada makna tersendiri dari sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tetapkan Allah di bawah zatnya, berarti ayat di awal ayat istiwa dengan di akhir ayat itu ada apa? Kontradiksi. Ya kan? Apa keharusannya? Kalau mereka menyebutkan Allah di atas dan di bawah, ada dua kemarin kan? Siapa yang ingat? Sembahan itu Allah itu dua, di atas dan di bawah. Yang kedua? Allah terpisah, ya, membagi dirinya, dan ini sesuatu yang mustahil semua, ya, sesuatu yang mustahil. Ini sudah lewat kemarin, toh. Kata beliau, la yahtaju ila tahrif, la yahtaju ila tahrifin. Iya, tidak butuh kepada tahrif. Iya, karena akal tidak masuk akal, akhirnya butuh untuk dipalingkan maknanya. Kalau ditanya, sekarang ma'akum, kenapa antum katakan maknanya ilmu? Apa jawabannya? Katanya tidak boleh tahrif. Lalu kenapa antum manakan ma'iyah bermakna ilmu? Apa jawabannya? Karena ayat sendiri yang menafsirkan. Ahsan. Ayat sendiri yang menafsirkan bahwasanya ma'iyah di situ adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, pendengaran, penglihatan, dan apa yang terkandung dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Walakin kita tidak butuh kepada tahrif karena semuanya jelas di atas hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Walakin yusanu an dhununil kadibah, tapi justru kita harus menjaga dari sangkaan-sangkaan yang dusta yang datang, yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zatnya di bawah dengan ayat ini. Ya. Misli ayyudhanna anna zahira qawlihi fis sama anna as-samaa tuqilluhu atau tudhilluhu. Seperti sangkaan zahir dari ucapan Allah SWT fis sama. Zahirnya, lihat kan, zahir ayatnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala langit itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala kecil, atau langit itu meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana? Dikatakan di mana? Di langit. Ya kan? Dilingkup, diliputi. Ini zahirnya. Justru seperti ini kita jaga. Ya, kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Tidak ada yang melingkup sesuatu apapun, baik dari ilmu. Ya, baik dari ilmu. Wa hada batil bi ijma'i ahli ilmi wal iman. Dan ini batil. Bagaimana kita bantah? Iya, dengan dua tafsiran. Ahsan. Fi bermakna ala. Dikatakan berarti takdirnya alas sama. Ini sudah lewat, toh? Kalau dikatakan alas sama berarti di mana ini? Di atas. Di atas langit. Yang kedua, as-sama bermakna sesuatu yang berada di atas kita, atau bermakna ulu. Berarti katakan fil ulu, di atas, tetap di atas. Ya kan, tetap di atas. Allah di atas. Ya, di atas. Kemudian penegasan bahwasanya Allah di atas arsy-Nya. Ya. Itu bantahannya. Jadi kita jaga dari hal seperti ini. Ini bentuk-bentuk saja. Jadi kalau kita sudah punya asal tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, datang sesuatu yang menyelisih dari hal tersebut, itu bisa kita langsung mengatakan bahwasanya hal tersebut itu tidak
sama sekali tidak datang dari tafsiran as-salaf, tidak ada. Itu fungsinya belajar. Ketika datang seperti ini malah kita menjaga. Ya, kalau kita langsung diliputi dengan hal-hal syubhat, itu justru membahayakan kita. Karena orang sudah terkena syubhat itu susah untuk dia kembali. Iya, makanya ini toriko dari orang-orang yang belajar filsafat seperti itu torikonya. Mereka itu menanamkan syubhat dulu. Syubhatnya dulu ditanamkan. Setelah itu tertanam syubhat, betul-betul mengakar, baru dibantah. Kita bantah dari apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Ya, mereka membantahnya. Bantahannya belum diucapkan sudah dibantah duluan. Iya. Padahal yang disampaikan ini adalah kebenaran sudah. Tapi apa? Sudah ada syubhat. Apa syubhat kemarin? Hal yang menghalangi seorang itu mengetahui apa? Kebenaran. Itu syubhat. Hal yang menghalangi hati untuk tahu kebenaran. Jadi kalau sudah terkena syubhat, sudah. Makanya disarankan atau bahkan tidak boleh seorang itu mau melemparkan pendengarannya melihat dari hal-hal seperti itu karena takutnya dia akan terkena syubhat. Taib. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita sedikit ulang kemudian menyelesaikan dari apa yang disebutkan musannif rahimahullah. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.